Kasus Doktip gimana Bang dengan DRL? Ya, seperti yang sudah saya ramalkan untuk DRL, meskipun nanti ya DRL ini akan divonis. Ini ramalan ya, kalian boleh percaya boleh enggak. DRL akan divonis bersalah kalau saya lihat. Tapi hukumannya tidaklah maksimal. Ini yang saya lihat. Hukuman tidak maksimal, akan tetapi 2/3, di atas 2/3 dari tuntutan JPU. Itu hasilnya dari ramalan saya. Ya, kalian boleh percaya, boleh tidak untuk DRL. Kalau untuk bebas sulit untuk DRL. Apalagi sekarang ya, tidak bisa bermain-main lagi karena sekarang besar-besaran untuk ditangkap orang-orang yang korup dan sebagainya. Sehingga mereka semua akan mencari keamanan. Tidak akan mau untuk diberikan sesuatu, tidak mau. Ya. Resikonya terlalu besar dengan apa yang akan mereka hadapi. Ini yang saya lihat. Akan tetapi hasilnya tidak maksimal. Ya, hasilnya tidak maksimal nanti. Di Balai Master gimana PK Niki? Masih bisa bebas. Saya lihat. Sekarang perangkat hukum juga sudah tidak bisa main-main lagi ya. Yang terakhir itu kan sudah ditetapkan menjadi tersangka ya. Oknum mantan oknum jam ya. Ini yang mau saya kritik juga nih. Yang oknum mantan jam itu saya mau kritik juga, kenapa ketika datang dia tidak memakai rompi tahanan yang pertama, yang kedua dia tidak dibol, yang ketiga dia melenggang dengan sangat bebas. Coba kalian perhatikan dan bandingkan dengan kondisi Nikita Mirzani. Ya, perbedaannya itu sangat mencolok sekali. Ya, di mana rasa keadilan untuk masyarakat apabila mantan pejabat dispesialisasikan seperti itu, dispesialkan seperti itu. Kemarin salah satu lawyer senior yang membela dia udah mundur guys. Ya, 2 hari sebelum dia mundur itu saya sudah menyarankan bahwasanya apabila karirnya mau selamat, dia harus mengundurkan diri dari PH-nya itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengundurkan diri guys. Ya, kalau dia paksakan terus, habis karirnya. Katanya banyak pegang kartu as, banyak pegang kartu as. Banyak itu. Makanya pada jantungan sekarang, ya. Sekarang banyak yang jantungan, tiba-tiba ntar sakit gitu. Ya. Ntar dia sakit tiba-tiba gitu. Terus keluar negeri, terus ada lagi nanti yang jantungan, tiba-tiba sakit, dirawat gitu. Ada. Karena dia pegang banyak sekali kartu as. Sehingga kalian bisa lihat sendiri spesialnya dia seperti apa ketika kemarin tidak memakai rompi tahanan, tidak dibuat ya, tidak dipegang di dalam pengawalannya. Padahal kan ya diduga untuk dirinya itu kan ratusan miliar ya, ratusan miliar diduga loh ini, diduga ya, masih diduga. Coba bandingkan dengan Nikita Mirzani yang sebenarnya itu bukan kasus korupsi, apalagi TPPU ya, yang hanya 4 miliar. Ada lagi nih kemarin ya, salah satu mantan dirut atau apanya pertama itu baru divonis 1,5 atau 1 tahun 6 bulan kalau nggak salah, tolong dikoreksi ya, dengan nilai korupsi ratusan miliar. Coba kalian bayangkan 1 tahun lebih sedikit. Kalian bandingkan dengan Nikmir ya, yang divonis 6 tahun kalau nggak salah. Tolong dikoreksi guys salah. Ya. Coba kalian bandingkan. 4 miliar yang memang bukan kesalahan dia, yang memang dia seakan-akan dijebak dan dipaksakan kasusnya. Ini bukan kata saya aja, ini kata ahli, saksi ahli
Sudah ada 2 orang saksi ahli yang mengatakan bahwa kasus ini dipaksakan. Ya, kalian bayangkan perbedaan yang sangat amat mencolok sekali. Ini ada apa dalam tanda kutip? Ini ada apa ini? Ya, resep Mbak Lia, Mas, apakah Doktip itu jujur apa adanya? Saya melihat Doktip itu jujur dan apa adanya. Tapi kondisinya sekarang adalah ya ada yang berusaha untuk membenturkan Doktip dengan orang lain. Ya, ada yang ingin membenturkan Doktip dengan orang lain. Ini yang saya lihat. Makanya saya sekarang hanya fokus kepada permasalahan mereka masing-masing yang saat ini sedang mereka hadapi masing-masing. Saya tidak mau mengikuti drama-drama yang tersaji sekarang. Ya, itu. Daripada kalian nanti bingung, mending kalian fokus ke kasus mereka masing-masing yang sedang berjalan. Biarkan untuk drama-drama ini berlanjut nanti, terserah mau dibawa kemana nanti, yang pada akhirnya akan seperti apa dan bagaimana. Yang jelas kebenaran pasti akan terbongkar di ujung sana. Gitu ya. Mas Ar, semakin kesini kok semakin banyak drama. Iya, semakin banyak drama agar supaya apa? Agar supaya mengaburkan. Ya, agar supaya mengaburkan hal-hal yang memang seharusnya sudah fundamental, hal-hal atau permasalahan yang seharusnya mereka fokus menjadi tidak fokus. Ya, itu yang diharapkan oleh orang yang ingin membenturkan Doktip dengan yang lainnya. Itu yang saya lihat. Ya, jadi kalian daripada kalian bingung mending fokus kepada apa? Kepada permasalahan mereka masing-masing gitu ya. Ain Rika orang bersalah, nah dibela karena hujat kan. Nah iya itu, Fiona, masa apakah MBG akan berjalan terus? Masih berjalan, tapi akan ada audit besar-besaran ya. Seperti itu. Jadi kalian fokus aja ke permasalahan masing-masing. Daripada kalian tambah bingung gitu, tambah pusing ya. Itu guys. Buat yang mau ambil sesi private konsultasi, kalian bisa inbox saya, tapi itu bermahar. Itu nanti kalian bebas bertanya, saya akan cek secara detail di situ ya. Eskulkul, halo juga, apa kabar Eskulkul? Udah lama nggak berjua ya. Ini bersua. Terakhir itu saya live tanggal 20 guys, udah 6 hari ya saya nggak live nih. Teh Irna, Assalamualaikum Master, Waalaikumsalam. Adisti, siang juga Adisti, apa kabar? Selamat siang. Cool, iya Master, sibuk banget saya. Iya sama, saya juga. Lama nggak live, iya lama nggak live nih. Saya harus ada ritual untuk backup klien VIP saya. Jadi saya harus fokus. Jadi saya baru bisa live hari ini. Itu ya. Kalau untuk Nikita sebenarnya saya udah ramalkan ya, semua sudah selesai saya ramalkan. Buat kalian yang penasaran ramalan tentang Nikita, kalian bisa lihat di feed postingan saya tuh. Ada beberapa yang saya naikkan, itu sudah lama, kalian scroll aja ke bawah gitu ya. Kalian lihat di situ. Master, gimana kasus DRL? Saya lihat nanti DRL tetap akan kena hukuman. Tapi vonisnya tidak maksimal, akan tetapi hasilnya di atas 2/3 dari tuntutan JPU. Skulkul, Master, apakah di dunia ini benar ada pesugihan? Ada pesugihan itu ya. Bahkan untuk luar negeri juga ada. Saya sudah menjelaskan di jejak backpacker ya. Pada waktu itu bahkan istri saya sendiri itu terkena terkena target pesugihan orang luar negeri dari Jerman. Kalian penasaran nggak? Nanti saya naikkan di feed postingan. Kalian bisa lihat di jejak backpacker tuh. Itu 1 tahun yang lalu saya ceritakan. Ya, mungkin dari situ jejak backpacker meminta saya untuk ikut serta di dalam penelusuran Gunung Kawi untuk memutus mata rantai target pesugihan dari si Fitri itu. Tuh, alhamdulillah istri saya aman-aman aja sekarang. Dia targetnya dari Jerman lagi guys.
dikirimin tanah kuburan dari Jerman, sekalian ucapan dan lain sebagainya. Itu semua ada buktinya. Itu ada di Jejak Backpacker. Kalian lihat aja podcast saya sama Jejak Backpacker yang membahas tentang pesugihan dari Jerman. Ya, yang saya lawan bukan lokal lagi tapi dukun luar negeri, guys. Mainnya satanik, guys. Ya, mainnya satanik. Kalian bisa lihat di podcast Jejak Backpacker. Kan emang ada pesugihan Gunung Kawi itu, emang ada di Bangka Ritual Putih. Iya, kalau di area itu sih putih, ya. Di luar area itu yang hitam. Makanya kan saya ceritakan di catatan mata batin Master Blackjet. Yang sebenarnya di Gunung Kawi, kalian bisa lihat di channel YouTube Master Blackjet Official. Ya, yang belum subscribe silahkan di subscribe aja. Nanti kalian lihat biar kalian paham situasi di Gunung Kawi itu seperti apa. Memang di area situnya itu bersih, guys. Tapi akibat dari keserakahan, ketamakan manusia yang membawa energi negatif dari luar, sehingga ya jin-jin liar di luar ini yang masa tahu liatin saya tahan kaki sakit terus padahal udah periksa ke dokter. Ada yang nggak suka sama kamu nih, Evisri. Ada yang nggak suka sama kamu nih. Ya, saya lihat. Ada semacam kayak duri yang nancep. Jadi kadang-kadang hilang, kadang-kadang suka kayak ketua. Itu luar biasa tuh. Ya, bener nggak? Master tolong lihat ekonomi saya. Apa bisa beli mobil pas renov rumah? Kalau saran saya jangan dipakai dulu. Kalau misalkan ada uang lebih, kamu tabung atau kamu putarkan lagi. Karena apa? Kondisi Indonesia ke depan akan semakin sulit. Jangan menambah hutang. Kalau misalkan kamu punya uang cash, setengah kamu tabung, setengah kamu putar. Saran dari saya, sampai tahun depan, ya kalau kamu mau melakukan renov atau mau nyicil mobil silahkan. Tapi jangan dulu sekarang. Ya, sampai habis biaya buat pengobatan medis dan non medis master. Nah, kamu bisa ambil sesi private konsultasi sama saya, Evisri. Untuk maharnya silakan kamu DM. Nanti kita akan sama-sama bareng-bareng untuk mendeteksi penyakit kamu. Ya, apakah apa yang saya lihat ini betul atau tidak? Ya, kalau saya lihat ini dari sisi sekarang ini dari sisi non medis. Nanti kita cek bareng-bareng di sesi private konsultasi. Kalau kamu mau ambil sesi private konsultasi, ya silakan DM saya untuk maharnya. Seperti itu ya, karena ini harus dicek secara detail. Padahal saya sudah ikhtiar ke Pak Ustadz Master. Iya, coba kamu ambil sesi private konsultasi. Nanti kita deteksi bareng. Gitu ya. Bagaimana usaha saya tahun ini? Usahanya bidang apa tuh? Siang juga Dede Depin, apa kabar? Master, please help untuk karirku depannya dong. Ada siapa itu? Buat kalian yang ingin ambil sesi private konsultasi, kalian bisa inbox saya karena kalau saya baca di sini hanya sekilas ya. Karena saya harus hemat-hemat energi. Nanti akan saya balas ya. Nanti akan saya balas karena saya masih live, nanti akan saya balas. Silakan kalian inbox aja karena kalau di sini saya hanya baca sekilas. Hemat-hemat energi, guys.